Halo, ketemu lagi dengan kita Bram dan Dario. ya, di Autolog Channel. Nah, video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai yang kayak hal apa sih yang bikin kita demen gitu sama mobil. Nah, kalau lu apa hal-hal yang pertama yang bikin lu hobi mobil gitu? Ya, itu dari waktu gua kecil sih udah dicekokin sama orang tua Sama- mobil-mobilan. Jadi sama orang tua ya. Iya. Kalau gua itu dulu ini pertama kali ngelihat advert buat mobil, waktu itu gua nggak tahu itu Ferrari. Buatnya apa nih Ferrari F40 kok keren banget bentuknya ya. Hmm. Itu dari situ gue mulai tertarik. Ya terus ditambah bokap gue juga demen mobil. Ya ya udah begitu deh. Ya, gue dari kecil sih emang bokap gue emang seneng mobil. Emang bokap dulu tuh pakai hardtop. Lalu nyokap gue hamil gue pakai hardtop juga. Nyetir hardtop dong nyokap gue. Dan gue cerita di video yang pas di Porok. Ya juga ini kata-kata pertama gue ini ban. Ban mobil. Nah terus mobil favorit lo apa nih Dar? Mobil favorit gue paling favorit tuh Lamborghini Miura buat gue. Miura. Miura, karena menurut gue tuh desain mobil yang paling perfect itu. Nah kalau gue Ferrari F40 lagi. F40. F40 Nah bagus sih desain ya, karena itu gue orang desain sih, jadi gue ya gue kadang lihat mobil tuh tak kali lihat desainnya selalu. gue juga cukup demen karena gue merasa mobil yang punya spoiler jadi satu sama mobilnya itu unik. Dan gue ngerasa apalagi dia lampu pop up, gue merasa, wih ini cakep juga nih. Apalagi desainnya lancip-lancip begitu kan. Ya gue seneng Itu Lamborghini Miura karena bentuknya tuh elegan banget sih menurut gue. elegan ya. Elegan, sporty, dan bentuknya tuh kayak wanita gue bilang. Nah, jadi apa seksi. Seksi, yoi, seksi. Nah, itu kan mobil favorit. Nah, mobil yang paling lu nggak suka apa tuh? Wah susah sih kalau mobil nggak suka sih, karena gue pada dasarnya gimana ya? Gue mencari sesuatu, gue bisa gue sampai mobil tuh gak ada yang gue benci banget, gak ada sebenarnya. Tapi gue Ya, biasanya gue kalau benci tuh pengemudinya. gue benci, kayak misalnya orang bilang Pontiac Aztek, Fiat Multipla, gue nope. Hmm. Sangyong Rodius. Oh iya, kalau ngomong gitu ya gue ya sama sih jadi. Oke, Sangyong Rodius itu ya, itu sebenarnya desain pas dan sama orang seni atau orang desain, gue lupa yang desain itu ya. Itu kalau digambar sketsanya bagus sebenarnya. Karena ya gue bilang singkat gue tuh yang desain bukan orang desain mobil atau industri desain, bukan ini orang seni singkat gue. Orang seni ya, Jadi ya. mereka desainnya itu sesuai yang mereka idealkan gimana, tapi pas dibikin produknya jadi nggak ideal proporsinya. Nah, mobil yang bener-bener punya lu sendiri tuh mau apa? Yang mana di Australia atau di Indonesia? Di real life, di real life. Yang Dari live bener-bener lu punya sendiri gitu. Oke, kalau yang bagi dua aja ya. Yang pertama kali yang kalau di Aussie itu gue beli mobil Saab 93 tahun 2000. Itu gue beli karena gue pengen mobil yang nggak ada di Indonesia. Yang pokoknya ya harganya cukup oke sih waktu itu. Karena waktu itu Saab udah bangkrut kan. Jadi harga bekasnya anjlok semua. Oh, jadi lu waktu itu beli pas Saab udah bangkrut ya? Dan ya ini mas, dan gue udah tahu bengkel spesialis Saab di Australia ada di mana aja, udah tahu. Jadi ya gue berani beli lah gitu loh. Dan untuk mobil enak sih, mobil enak banget sih. Dan bahkan gue beli yang turbo, dan Saab kan turbo semua, tapi karena gue beli turbo tapi yang low power turbo. Oh. Tapi itu tetap enak, masih enak. Buat di Aussie yang itu cuma jalan maksimum 60, 100 kilo keluar kota tuh udah cukup banget. Bantingnya enak, responnya enak. Tapi mobil reliable gak? Reliable. Sebenarnya mobil dasarnya sendiri ya reliable, dasar sendiri ya. Tapi masalah gini, karena itu udah dibikin pas di bawah GM, ada berapa part GM di dalam tuh mobil. Jadi pas GM itu yang jelek ya? Yoi. Yang gue jebol transmisi. Jadi gini, bukan transmisi nggak jebol banget sih, tapi gini, itu kan ada sistem pendinginnya. Karena mobil darah dingin pasti mereka pendingin tuh sampai transmisi segala, sampai oli transmisi pun jika dinginin kan diangetin, tergantung yang mana, tergantung musimnya.
Nah, itu ada radiator ke apa bagian oli transmisinya. Nah, situ bocor di gua. Oh. Jadi oli gua bercampur sama oli transmisi bercampur sama air semua. Ah, Dan ya you know what lah yang bikin transmisinya yang transmisi rusak siapa? jadinya. GM. Benar. Padahal mesin sini bagus sih. Mesin ini wah atau Xiaomi Terus gitu. akhirnya gimana jadi? Ya karena gua for good ya gua jual dan bikin sakit hati. Gua jualnya lebih murah dibandingin sepeda gua. Jadi gua beli. Jadi itu lo sell untuk scrap atau gimana? Nah gini, jadi oke gue cerita, makanya gue beli tuh harga 6.000 Aussie gitu. Gue kalau gue jual, kalau saya jual keadaan normal itu mobil seharusnya harga sekitar 2.000-an seingat gue seharusnya saat itu. Nah kalau gue betulin, gue buang duit 2.000, jadi ya udah loss ya udah. Oh, jadi sama kayak beli mobil beneran ya, mobil satu lagi gitu. Jadi ya gue kalau gue scrap, gue cuma dihargai $100. Ya gue taruh aja di iklan kayak OLX-nya sana lah. Apa sih Gumtree, kalau di Aussie itu Gumtree, gue taruh aja udah $200. Makanya gue tahu semua jujur. Udah gini, makanya ban masih bagus, tapi gini transmisi gini gitu, gue jual. Akhirnya ada yang mau beli, dan kebetulan yang beli orang penggemar SAP juga. Oh. Dan mereka dia seneng DIY apa sih? Ya betulin sendiri lah. Sendiri ya. Akhirnya udah setuju $200 udah diangkut. Nah habis itu gue jual sepeda gue laku $400. Kesel. Nah terus kalau yang di Indo apa nih? Di Indo ya itu Suzuki Vitara gue. Tapi ya Vitara ya masih. Ya nanti video Vitara nongol kapan ya? Kapan lah, semoga sebentar lagi. Nah kalau lo apa nih? Mobil gua yang bener-bener pertama punya gua sendiri itu sebenarnya Gallon. Nah itu lucunya sebenarnya gua sebenarnya dari awal tuh nggak ada rencana ngambil Gallon, karena dulu tuh waktu mau beli mobil gua tuh budgetnya cukup. Gua pikir pengen ini Accord Cielo. Nah cuma begitu ngeliat Accord Cielo, yang namanya Honda tahun 90-an lo ngerti kan, di bagian kaca belakang tuh kan suka ada list kacanya gitu kan. Dan di bawah list kacanya itu biasanya karat. Gua nyari Cielo itu sampai beberapa bulan, sekitar lebih dari 50 Cielo lah gua udah ngeliat. Nggak ada satupun yang beres kacanya, karena bekarat semua. Malah nemu yang lebih parah, bekas kerendam banjir. Jadi itu kayak common problem ya itu ya? Ya itu common problemnya Honda tahun 90-an. Jadi sebenarnya nggak cuma Cielo doang. Kayak Genio, itu Civic. Vario paling. Ya Vario juga sama. Kacanya itu bagian di bawah listnya tuh semua karat. Kalau emang yang bener-bener ngerawat tuh pasti ada. Cuman ya harganya nggak masuk buat gue. Akhirnya nyari-nyari lagi yang kira-kira gue demen. Karena gue tuh cukup rewel gitu. Kalau misalnya mobilnya terjangkau, mobilnya available, tapi gue nggak suka, gue nggak akan enjoy gitu makanya kan. Jadi gue bener-bener nyari yang kira-kira oke, ini Cielo udah susah nyari alternatif apa ya. Kayak gue cari pertama Camry, terus lama-lama Camry, kayaknya makin gue cari, gue makin males gitu ngeliatnya. Bapak-bapak banget sih Camry sih. Iya. Nah, akhirnya pas ngeliat Gallon, kayaknya Gallon oke nih. Cuman orang pada bilang boros, ya udahlah coba. Akhirnya nemu, gue datengin, gue bilang, oh ini oke nih, ambil. Ya udah itu akhirnya ya udah jadi milik gue berapa tahun, dari 2017 sampai 2023 berarti itu 6 tahun. Itu yang gue suka dari mobil tahun segitu, dan orang pada bilang boros, gue bilang sebenarnya itu tergantung kaki. Karena waktu itu gue pernah bensin lampu udah nyala, gue balik dari Ion sampai ke Tomang itu gue masih jalan. Sampai akhirnya baru ngisi sebelum nyampe rumah itu. Nah hitung, waktu banding berapa? Waktu itu paling irit gue itu ini sih, dengan kondisi jalan di tol keluar kota itu gue dapat 112. Lumayan loh segitu. Iya 112 itu paling irit. Kalau paling boros itu 16. Itu bawanya kayak orang gila, ugal-ugalan, gas, rem, susul gitu. Itu Pajero gua kita ke Jogja berapa? 1/8 ya? 110 ya. 110 ya. 18 sampai 110 dapat itu. Yang lumayan 112. Mesinnya hampir sama kegedenya.
Iya, cuman kan ya mobil gua lebih enteng kan. Iya, iya. Ya, sayangnya gua harus jual sih waktu itu karena lagi butuh dana lah, anggap aja Iya. begitu. Iya. Jadi ya mau nggak mau, at some point gue mungkin akan beli lagi sih mobil yang sama karena gimana ya? Yang namanya mobil pertama buat gua itu udah bener-bener nempel banget, jadi susah. Ya sama kayak gua pertama kali ya itu pisah sama sub gua. Rasanya Nah, aduh pengen cari di Indo ada sih ada berapa sub kan dulu kan sub cuman sempat harganya ya masuk nggak sampai setahun. Wah ini nggak ada yang jual. harus dijual ya. Ada berapa di tangan kolektor ada tapi jarang yang gua jarang. Gue tahu sih ada satu orang yang punya yang mirip punya gua ada. Hmm. Lu sempat jual juga di OLX sempat masuk tapi yang sub 1.000 misalkan gua yang Cabrio sempat ada juga. Iya. Tapi jumlahnya bener-bener bisa hitung jari banget sih itu. Hmm. Ya, abis itu mobil juga jarang sih di sini dan nggak tahu kalau soal spare part. Ya itu mah itu masih impor sih mau nggak mau sih Tiko itu. Iya, mau nggak mau itu kayaknya sih. Hmm. Gini, lu dulu waktu kecil punya kan impian punya mobil apa gitu, lu bandingin nggak mobil impian lu zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda apa masih tetap sama? Oke, dulu surprisingly dulu bukan ini sih, bukan mobil impian gue dulu ya sempat Lamborghini Diablo zaman dulu tahun Diablo ya. yang Diablo kan tahun 90 tuh mobil keren banget. Tapi gue pas SD itu sempat ngehayal gitu. Pengen tak nggak apa? Pengen Estilo gitu loh. Estilo Yeah. keren ya. Mungkin gue pas keluar ini agak bakal murah enggak? Ternyata nasib berkata lain. Mana Ya, naik lagi? tapi ya begitu sih emang. Ya kita nggak sangka-sangka sih itu mobil jadi mahal sekarang. Estilo, tapi pas gua mulai SMP SMA itu gua mulai jatuh cinta sama Nissan Fairlady karena Fairlady apa? zaman-zaman kita mulai MT itu Z33. ya C33 Z33. tapi gua tetap aja sekarang ya tetap demen sih mobil set dan gua ya sekarang impian gua salah satunya ya ini ya apa 250 setnya S30. S30 ya. Ya apalagi waduh kalau mobil impian lu ngomong mobil impian banyak mobil impian gua. Yang kira-kira bisa terrealisasi sekarang itu kira-kira apa? Sekarang Mungkin at some point lu bisa dapat beberapa ratus juta gitu. ya gue salah satunya tetap Estilo tetap sama hardtop karena itu mobil ya gue nggak punya ikatan sama hard dikit banget ikatan gue waktu gue masih bayi sih masih ini jadi gue pengen ngerasain lah punya hardtop gitu loh pengen ngarain hardtop soalnya kalau dipikir-pikir lucu juga sama mobil yang di garasi gue kan ada Jeep RC dulu gue punya Jeep RC juga Pajero dulu ya punya juga warnanya sama persis lagi. Makanya gue pengen ngerasain aja gitu loh mobil-mobil yang zaman dulu gimana gitu loh mobil yang dulu bokap gue punya gitu loh pengen tahu ya gue nggak ini sih gue pengen gue modifikasi justru mau apa off-road? Enggak modifikasi biasa aja kan mobil biasanya udah bisa off-road kan paling mesin gue ganti mesin kaset mesin biar lebih bertenaga ya. Kaset sama pakai transmismatic gue pakai sehari-hari enak udah pakai AC udah. Betul. Nah, kalau lu apa nih? Gua kalau waktu kecil itu agak aneh, McLaren F1 sebenarnya. Cuman pas tahu itu harga di tahun segitu, itu harganya aja udah mahal banget kan. Nggak mungkin kebeli ya. Terus habis itu ya Lamborghini Diablo juga suka sebenarnya. Cuman makin ke umur sekarang gue merasa itu mah udah unobtainable, apalagi harganya sekarang makin gila juga kan. Ya, yang mungkin realistis gue sebenarnya pengen punya Galen VR4. Yang VR4-nya. Ya, Galen VR4. Yang mana? Yang Eterna atau yang Hue nih? Yang Hue. Itu satu. Satunya lagi gue pengen punya Mitsubishi GTO. GTO yang lampunya masih pop-up. Yang punya aktif aero itu gue bener-bener kesengsem sama itu sih. Cuman gue ngerasa itu agak mustahil dibeli di Indonesia, jadi ya Galen VR4 aja. Tapi GTO ada sih, ada berapa di Indonesia sempat. Cuman harganya mahal banget. Iya, harga mahal. Nah, kayak dengan impian, namanya juga impian. Kalau kita beli tidak bisa terrealisasi jadinya. Kita beli kalau unang lotre istilahnya. Iya, bener. Kira-kira lu demen sama motorsport apa aja nih? Kalau yang berhubungan sama mobil.
Oh, motorsport ya, pasti F1 sih. Gue dari kecil F1 tuh karena Ya, bokap gue juga gue nonton juga F1. F1 sih. Ya. Dari zaman-zaman Michael Schumacher, gue pengen zaman era Michael Schumacher menurut gue tuh golden era buat gue lah. Kalau gua itu favoritnya Mika Hakkinen, Ya gue karena tahu. gue Ya. itu dari zaman dia masih di McLaren yang merah putih itu gue udah ngikutin gitu. Ya kan era-era Michael Schumacher versus Mika Hakkinen tuh menurut gue paling Nah, serunya lah. itu benar-benar golden eranya sih buat gua. Ya sama paling ya balapan, tapi gua nggak tahu ikutin sih. Paling ya ini JGTC karena video game. Gitu ya, iya. Karena gue emang dulu kecil seneng ya JDM udah mulai seneng sih sebenarnya. Kalau gue selain itu sama gue dulu cukup ngikutin NASCAR sebenarnya. NASCAR ya. Ya, NASCAR itu dulu gue juga sampai cukup hafal pembalap-pembalap itu siapa. Karena dulu itu cukup menarik, cuman makin ke belakang sebenarnya makin agak boring sih. Jadi gue jadi inget tuh yang pas gue ke Amerika main NASCAR gila tuh mobil serem sih. Iya. Apalagi itu 800 HP kalau nggak pakai limiter. Ya gue di limit waktu itu nggak tahu sih berapa di limiter berapa, tapi rasanya tuh emang gimana ya, tuh mobil bener-bener berat sih rasanya berat banget gitu. Rasanya tuh bener-bener ya analog banget lah, mobil nggak ada bener-bener nggak ada assist, power steering berat tuh setirnya, nggak ada driving aid ya. Jadi lu semua pemukaan yang di jalan kerasa semua di setir. Iya. Oh sama dulu gue ikutin ini WRC. WRC masih gue ikutin. Zaman Tommy McKinnon, Colin McRae. Iya, surprise ini pada zaman itu gue nggak terlalu ngikutin WRC. Emang jarang sih yang nampilin sih. Waktu cuma kadang-kadang gue kalau lagi ada WRC gue nonton pasti. Tapi pada saat itu yang gue ingat emang sempet ada rally di Indo juga tuh. Di Sumatera ya? Kayaknya Sumatera deh. Dulu itu gue seneng bener di zaman game V-Rally 2 itu ada Indonesia, gue inget tuh. Iya, ada Indonesia map-nya. Nah, lu pernah datang nggak ke event-event mobil yang menurut lu berkesan tuh, event apa gitu? Gue berkesan sih Suddenly Meet Up sih waktu itu. Oh, Suddenly Meet Up. Iya. Waktu itu banyak yang mobil asik-asik sih emang yang ngumpul-ngumpul. Kalau gua justru yang berkesan buat gua itu gue jadi tukang foto di acara drift gitu. Oh. Itu pertama kalinya gua ikut event drift. Terus gue ngeliat, kayaknya ini seru gitu. Itu cukup nempel di gua. Sampai gue sempat lihat, oh ada mobil gerak roda depan ikutan juga bisa gitu. Yang bilang belakangnya dikasih pipa lagi. Ya, jadi itu dia cuman full tarik rem tangan udah dibikin ngepot aja. Jadi kalau si temen gue bilangnya PS dragging, nyeret pantat jadinya. Cuman sayangnya yang belum kesampaian itu gue duduk di mobil drift yang dibawa sama orang itu gue belum pernah. Taxi ride belum. Ya, taxi ride gue belum. Paling ini kalau ngomong itu paling berkesan, gue pernah pas gue di Australia nonton F1 tahun kapan waktu itu ya, masih ada Brown GP sih kan gue tuh. Brown GP berarti 2009 gue nonton. Brown GP cuma ada di tahun itu dong. 2009 terus 2010 berarti 2 tahun itu lah pokoknya 2009. Ya paling berkesan sama yang 2009 karena itu pertama kali gue nonton F1 secara langsung. Dan itu mesinnya masih yang V10 bukan sih kan? Yang suaranya masih tinggi kan? V10 atau V8 makanya masih gede ya mana? Wah tuh ya, suara V8 waktu itu juga yang V8 masih suara tinggi. Ya V8 ya, saya berarti V8. Itu suaranya beda banget sama yang setelahnya. Iya. Lu bisa dari jauh bisa dengar. Dan gue pas gue lupa tikungan berapa, pokoknya setelah tikungan gue nontonnya. Pokoknya setelah tikungan mereka ganti gigi kan, itu pindah gigi, clutch itu kayak lu kerasa sampai ke dada lu gitu loh. Itu seru sih. Lu kalau di Melbourne karena gue beli tiket yang paling murah, lu mesti nonton bener-bener datang pagi. Melbourne kan lu beli tiket on location ya, nggak booking dulu berarti? Bukan gini. Kalau Melbourne tuh ada yang tribun kan lu pasti bayar kursi. Yang gue bayar yang tiket masuk doang. No, yang berdiri aja nontonnya ya? Yang berdiri tanda kutip lah, karena itu kan taman, jadi lu bisa cari tempat sendiri lah pokoknya. Ya bikin tempat piknik gitu ya. Tempat piknik, nah itu tempat piknik. Jadi teman gue sih ini sih, temen gue tinggal di Melbourne kan, jadi bawa kursi lipat gala gitu loh. Nanti gue sempat gue senang foto-foto, nanti gue tampilin juga foto-fotonya nanti itu. Asik sih pokoknya zaman itu sih F1. Makanya suruh aja nonton langsung sih, beda. Kalau nonton langsung gimana ya?
Gak enaknya lu karena lu nonton di satu tempat lu kadang nggak tahu apa terjadi. Jadi strateginya lu Ah. cari tempat yang ada TV-nya. Oh, yang ada TV yang nampilin secara langsung kayak. Dan kalau nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu lu sebaiknya bawa radio pocket. Oh, buat dengerin Lu komentar. dengerin komentator ya. Kalau komentator pakai radio berapa, lu dikasih tahu radio frekuensi berapa, lu dengerin pakai ini. Kita biasa kan karena demen mobil mainnya game racing ya. Game racing kedepanan lo apa tidak? Yang paling berkesan buat gue sih GT2 sih. GT2 ya. Ya, GT1 paling tetap sih. Gue entry dari GT1 tapi gue passion GT2. Gue muncak-muncaknya mulai demen mobil di situ. Paling ya sama ya Race Racer Type 4 paling yang paling berkesan juga. Ya. Tapi gue hubungan sama mobil asli ya itu GT2 sih. Kalau gue yang gue favoritin dari game itu Gran Turismo 4 justru. 4 ya, 4 juga ya. 4 itu gue bener-bener kayaknya sebagian besar waktu sekolah gue zaman SMA itu hampir semuanya habis kalau buat gaming tuh buat gaming Gran Turismo 4. Ya gitu, sampai 4 tuh grinding banget sih lo. emang grinding banget. Cuman itu yang gue suka karena mobilnya untuk ukuran game PS2 itu banyak banget. Gue ya tergantung eranya sih kalau gue ngomong racing ya. Emang ke era PS1 emang GT2, tapi kalau era PS2 ya emang GT4 pasti. Ya, dulu gue justru main GT1 pertama tuh ini zaman gue SD ngeliat ada mobil bokap gue nih di sini. Pakai. Ya emang macamnya GT gitu sih emang. Lu mobil bisa mobil yang lu jalan bisa lu coba gitu loh. Iya. Tapi GT makin ke sekarang udah berubah. Ya kalau mau tahu game racing yang kita main ada videonya kok udah kok. Ya, nah kalau lu nih lebih demen gimana? Mobil stok atau mobil modif? Tergantung kondisinya. Kalau mobilnya emang gue terima dalam keadaan original, misal gini, kalau mobil dah dua, gue terima keadaan original, gue keep it original. Kalau gue. Tapi kalau gue boleh milih, gue bisa modifikasi. Kalau gue lebih demen modif karena gue kalau misalnya punya mobil, yang pertama gue ganti itu pasti velg. Ya itu basicnya modifikasi sih, velg dulu pasti. Iya, itu pasti velg. Kalau misalnya gue nggak mau terlalu banyak berubah, lampu semua gue convert ke LED. Biasanya sih begitu. Ya, buat gue modif kayak body gitu tuh terakhir sih sebenarnya. Body ya, kalau body gue ya karena gue main Jeep jadi ganti bumper biasanya. Tapi ya karena gue emang sekolah desain kadang terkritik juga sih pengen modifikasi kayak buat body apa gitu. Pengen desain sendiri gitu loh. Nah, yang terakhir nih. Kita kalau ngomongin car culture tuh dulu sampai sekarang tuh beda ya. Car culture. Gua gini, waktu zaman gua kecil, bukan kecil sih, SMP lah gitu. Car culture zaman gua segitu, itu tuh zaman-zamannya modif yang kalau untuk orang zaman sekarang itu pasti bilang norak. Neon di kolong, neon di kap mesin, audio segede apaan tahu, bagasi habis cuma buat subwoofer. Ya era-era ini Fast and Furious sama Need for Speed Underground. Bener-bener era Fast Furious itu zaman-zaman gue SMP itu. Ya. Tapi kalau lu lihat era modifan zaman sekarang tuh RWB, LBWK yang kayak gitu-gitu. Kalau gue boleh komentar ya, gue walaupun zaman dulu lebih norak ya dalam arti estetik ya, tapi gue masih respect kan. Jadi gue jadi respect karena zaman dulu lu modifikasi mobil, lu nggak bener-bener body kit tuh bikin dari nol. Makanya gue ingat body kit tuh yang umum VRP, fiber reinforced ini plastik. FRP, ya. Paling umum. Kalau plastik tuh bisa keren, biasanya lebih kuat gitu. Dan zaman sekarang ya jadi gini ya, karena ada sosmed jadi menurut gue berubah banget ya landscape-nya sih. Berubah banget. Jadi ya sorry to say aja sih. Menurut gue jadi kadang-kadang lu modifikasi mobil karena tren. Gue yang gue takutin gitu. Iya. Jadi nggak ada rasa personality lah jadinya mobilnya. Zaman dulu kan ini mobil gua gitu ya, lu modifikasi lu nggak senang ya nih ya karena ini mobil gua gitu. Kalau sekarang di kadang-kadang ya gua ya mungkin gue terlalu ngejudge sekali, tapi gua ngerasa kayak ini orang kayak kesan modifikasi demi dapat pengakuan orang lain gitu loh. Sorry to say aja ya, gue cuma nggak ngerasa gitu. Oh dia di LBWK-in, gue harus di LBWK juga gitu loh. Ya. Jangan ya gue jadi ya menurut gue sih ya satu ya kurang bagus lah gitu. Dulu kita teknologi printing belum secanggih sekarang. Iya.
Kalau sekarang kan tinggal ya lu contoh deh, bikin ijazah tinggal print, tempel, Print, udah ya. gitu. Kalau dulu tuh bener-bener digambar manual di bodinya langsung. Ya tapi emang zaman dulu kan ya nggak ada sosmed, jadi ya ada pun kita media majalah, gue ingat cuma majalah doang. Ada Dan ini import jurnal tuh juga ada, kadang dari yang luar bener. negeri juga ada gitu. Iya, tapi balik lagi sih emang kalau culture ya, gue bilang karena sosmed jadi beda banget sekarang sih kalau culture-nya sih. Oke, kira-kira sampai sini dulu kita ngomongin mobilnya. Mungkin kalau bisa diterusin bisa panjang. Ya, kira-kira begitu. Mungkin kalau dari kalian ada yang berkesan waktu kecil dibanding sama sekarang, boleh komen di bawah. Sampai sini dulu video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye. Video ini disponsori oleh GoSlim. Apakah Anda pernah berusaha kurus dengan diet dan olahraga namun progresnya terasa lambat? Cukup ditambah minum GoSlim 2 butir 2 kali 30 menit sebelum makan. Ekstrak asam gelunggur dan daun jati Belanda dalam GoSlim dapat memaksimalkan hasil diet dan olahraga yang sudah Anda lakukan. Tentunya GoSlim aman dikonsumsi karena sudah sertifikasi BPOM. GoSlim dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda.